Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Episode 69. Semacam gelang berliku berdiri di tanah dekat tubuh Long Hao Shen. Tiba-tiba, cahaya terang berkedip dan beberapa persenjataan muncul. Tanpa ragu, gelang ini memiliki fungsi yang mirip dengan cincin Forget Me Not. Meskipun gelang penyimpanan jenis ini jarang terjadi, bagi Han Qian yang merupakan kepala ksatria suci, memilikinya secara alami sama sekali tidak aneh. Persenjataan. Hanya setelah kehilangan sesuatu, seseorang memahami nilainya dengan lebih baik. Long Hao Shen kehilangan semua persenjataannya sebelumnya, dan sebagai hasilnya dia tidak punya pilihan selain menjalani pengalaman yang mendalam ini. Begitu dia mendengar bahwa dia bisa menggunakan persenjataan ini, matanya langsung menjadi cerah, dengan tidak sabar mengamati persenjataan ini. Potongan-potongan ini adalah satu set baju besi seluruh tubuh, pedang, dan perisai. Ketiga persenjataan ini semuanya berwarna perak, memancarkan aura suci yang samar. Rasanya persenjataan ini setingkat dengan baju besinya sendiri dan pedang cahaya yang dia gunakan sebelumnya. Paling-paling, itu hanya sedikit lebih kuat. Namun, bahkan jika itu seperti ini, Long Hao Shen masih terkejut. Setelah kehilangan perisai dan pedang cahayanya, dia banyak bertanya tentang harga persenjataan magis. Masing-masing akan berharga di atas 1000 koin emas, menyebabkan orang menyusut kembali. Mampu mendapatkan satu set lengkap sudah cukup untuk memuaskannya dengan berlimpah. Ye Hua tersenyum, set persenjataan ini disebut set Roh Kudus, dan dibentuk dari armor Roh Kudus, perisai Roh Kudus, dan pedang Roh Kudus. Secara terpisah, mereka sudah berada di tingkat magis, tetapi ketika set dikumpulkan dan digabungkan bersama, mereka dapat menghasilkan cincin Roh Kudus yang dapat dikontrol untuk digunakan pada sekutu melalui pikiran kamu. Dalam hal jangkauan, lingkaran cahaya ini mencakup diameter 20 meter. Ia mampu mengambil bentuk armor tambahan Roh Kudus, yang melindungi tubuh kamu di permukaannya. Untuk mempertahankan lingkaran cahaya ini, 5 unit energi spiritual dikonsumsi untuk setiap kali bernafas. Set persenjataan ksatria pelindung ini cukup bagus, efeknya pada tim sama sekali tidak kecil. Jadi, ketika digabungkan bersama, set persenjataan ini setara dengan persenjataan berjenjang spiritual. Secara komparatif, itu sedikit lebih baik daripada gelang ilahi yang diberikan gurumu padamu. Ini sangat mengagumkan. Long Hao Shen dengan bersemangat berjongkok. Dia segera menyimpan pedang Roh Kudus dan perisai Roh Kudus di cincin lupaku bukan cincinnya, sebelum mengenakan armor Roh Kudus tanpa ragu-ragu. Wajah Ye Hua mengeluarkan sedikit senyuman, karakter anak ini benar-benar tidak bersalah, dia bahkan tidak terlihat tidak senang dengan fakta bahwa persenjataan yang diberikan kepadanya oleh kepala ksatria suci hanya berada di tingkat magis. Kegembiraan di matanya terlihat. Guru, jika kamu bertemu dengan Guru Han Qian, tolong beritahu dia bahwa saya mengucapkan terima kasih. Dengan menggunakan set persenjataan ini, saya pasti akan membawa kehormatan ke kuil ksatria kita. Long Hao Shen awalnya sudah tampan, tetapi setelah mengenakan baju besi perak ini, dia tampak lebih tampan dan heroik. Armor Roh Kudus ini tidak terlalu berat, dan yang pasti, itu agak lebih baik daripada baju besi aslinya dalam hal kualitas. Selain itu, baju besi ini memiliki helm, mampu memasukkan wajah dalam jangkauan yang dilindungi. Ini membuat perbedaan keseluruhan dalam hal kekuatan pertahanan semakin besar. Ye Hua menepuk pundaknya dan berkata, kerja bagus, sekarang pergilah bersama dengan kakak perempuanmu Li Xin ke stadion besar aliansi. Mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah kompetisi sistem gugur yang akan dimulai. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan, guru berharap kamu beruntung dalam memperoleh kemenangan. Menangkan dengan cepat, tanpa komplikasi, dan bidik 3 besar. Saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Long Hao Shen memompa dadanya dengan tangan kanannya, melakukan penghormatan ksatria yang tepat yang ditujukan pada Ye Hua. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, guru dan murid tidak bisa menahan tawa. Di sisi lain tempat tidur Long Hao Shen, Hao Yue, yang meringkuk, perlahan mengangkat ketiga kepalanya, dan saat tubuhnya bergetar sebentar, tubuhnya yang berat tiba-tiba membuat tempat tidur di dekatnya berderit. Tidak bisa melupakanmu, Long Hao Shen dengan lembut menertawakannya. Setelah mendapatkan baju besi baru, Long Hao Shen cukup gembira.
Bahkan saat sarapan, dia mengenakan baju besinya. Setelah penuh, di bawah pengawasan Ye Hua, dia pergi, di sisi Li Xin, ke stadion besar aliansi bersama-sama. Bahkan pelayannya tidak memiliki izin untuk menonton pertandingan, jadi Long Haoshen meninggalkan Han Yu, yang tinggal di hotel, berkultivasi. Kak, bagaimana kabar Chaiyer akhir-akhir ini? Dia tidak marah padaku kan? Long Haoshen bertanya pada Li Xin. Li Xin terkikik dan berkata, lihatlah perilaku bijaksana kamu bahkan belum memiliki hubungan yang dikonfirmasi dan kamu sangat gugup ketika itu berkaitan dengannya. Tentunya, di masa depan, kamu akan menjadi playboy yang hebat. Long Haoshen tersipu, dengan cepat menjelaskan, kakak, kita tidak lebih dari teman. Li Xin tertawa dan berkata, oke, kamu hanya berteman. Maka kamu harus bertanya padanya sendiri bagaimana keadaannya. Long Haoshen tiba-tiba sedikit khawatir, menarik tangan Li Xin dan berkata, kak, maaf, itu tidak benar. Tolong cepat beritahu saya, sekarang. Li Xin melirik ke arahnya dan berkata, kamu jatuh ke dalam perangkapku. Bagus, kakak akan menjamin kamu akan bisa melihatnya hari ini. Tidak peduli bagaimana Long Haoshen bertanya, Li Xin tidak akan memberitahunya dengan tepat kapan dia bisa bertemu Chaiyer. Tidak lama kemudian, saudara perempuan dan laki-laki keduanya tiba di stadion besar aliansi sekali lagi. 16 final teratas berlangsung di Stadion Ksatria. Setiap orang yang masuk 16 besar dapat menyaksikan pertempuran. 2 orang baru saja tiba di pintu masuk, mereka adalah wajah-wajah yang akrab. Pada saat yang sama, kedua laki-laki ini kebetulan berjalan dari tempat terdekat, dan menyerahkan plat nomor mereka untuk diperiksa di pintu masuk. Keduanya adalah Yang Wenzhao dan Huang Yi. Dari kelihatannya, keduanya adalah kenalan lama. Saudara Yang, saudara Huang, halo. Meskipun mereka adalah lawannya, mereka sudah saling mengenal. Setelah Long Haoshen dan Li Xin menghampiri mereka berinisiatif untuk menyapa mereka. Begitu Yang Wenzhao melihatnya, kulitnya segera berubah. Dengan wajah pahit, dia berkata, aku tidak begitu sehat. Saya harap ketika kami undian, saya tidak melawanmu. Setelah berbicara, dia buru-buru masuk. Melihatnya, yang memiliki penampilan seseorang yang baru saja melihat hantu, Long Haoshen tidak bisa menahan diri untuk tidak linglung, apa terserah denganmu. Apakah itu lawan kuat yang sama yang mengalahkanku hari itu bahkan tanpa memanggil tunggangannya? Mungkinkah dia tidak lagi memiliki keyakinan untuk menghadapiku lagi? Yang Wenzhao secara alami tidak takut padanya. Dalam 1 lawan 1, dia bahkan tidak takut melawan Chaiyer, tetapi situasi di mana seorang assassin adalah yang terkuat secara alami tidak dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia jelas tidak ingin mengingat seorang assassin sekaliber Chaiyer. Yang terpenting, hari itu, kakeknya bahkan tidak mengejar masalah ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya latar belakang gadis assassin itu. Pertemuan Huang Yi dengan Long Haoshen sangat sebaliknya. Menghadapinya sambil tersenyum, dia menyapanya. Saudara Huang, hari itu saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya tidak melihat kamu berkelahi. Pada akhirnya, siapa di antara kamu dan Wang Yuan yang berhasil keluar dari grup? Long Haoshen bertanya dengan rasa ingin tahu. Huang Yi dengan bangga berkata, kebetulan, saya menang secara kebetulan. Wang Yuan memang memiliki kekuatan yang tangguh. Menghadapinya secara langsung, saya pasti tidak punya cara untuk menjadi lawannya, jadi saya datang dengan beberapa trik. Mengkamulkan pemeran bersama dengan teman peri saya, ketika dia menanamkan permatanya dan melepaskan kekuatan perisai jiwa ilahi raksasa, saya menyelesaikan gelombang bumi saya. Membicarakannya benar-benar mempermalukan saya, tetapi selama seluruh pertempuran, saya menggunakan gelombang bumi untuk membantu saya melarikan diri. Pada akhirnya, saya menghabiskan energi spiritualnya dan hampir tidak menang. Saya harus berterima kasih, jika dia tidak menggunakan perisai jiwa ilahi raksasa yang sangat memakan sejak awal, dalam keadaan normal, tidak ada cara untuk memprediksi siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Dengan apa yang dia katakan, Long Haoshen mengerti bahwa selama pertandingan ini, Huang Yi membaca dalam pikiran Wang Yuan. Gadis itu tentu saja tangguh, dan bahkan dari sudut pemikiran Long Haoshen, baginya untuk akhirnya tidak dapat masuk 16 besar sangat disayangkan. Benar-benar tidak tahu malu. Di tengah percakapan mereka, sebuah suara yang dipenuhi amarah terdengar dari belakang mereka.
Keduanya berbalik untuk melihat pemilik suara ini, tetapi bukankah itu Wang Yuan? Dan di sampingnya ada Chen Yinger. Kulit Chen Yinger tidak terlihat begitu bagus. Loli kecil itu buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan menghadap Long Haoshen, membandingkan tinju kecilnya dengan Long Haoshen. Kamu meremehkanku. Kamu bahkan tidak datang ke pertandingan terakhir. Long Haoshen tanpa daya berkata, tentu saja tidak. Hanya saja, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan pada hari itu. Saya minta maaf kepadamu. Chen Yinger menjulurkan lidahnya ke arahnya dan tanpa menunggu sebelum mengambil gilirannya untuk berbicara, Wang Yuan yang mengamuk, yang memiliki ekspresi berbahaya ketika melihat Huang Yi, menyeret tangannya ke dalam stadion. Terbukti, setelah melalui persiapan ini bersama-sama, kedua gadis ini mengembangkan persahabatan yang baik. Huang Yi memiliki beberapa ketakutan yang tersisa setelah melihat Wang Yuan dengan perisai jiwa ilahi raksasa di punggungnya. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, dia berkata, saya hanya berharap ketika kita menggambar undian untuk regu pemburu iblis, saya tidak menarik ke dalam kelompok yang sama dengannya. Seorang prajurit perisai yang tidak bisa bertahan, dan satu yang begitu impulsif pada saat itu, aku sangat takut padanya. Li Xin menepuk bahu Long Haoshen dan berkata, ayo masuk. Sudah larut. Hiei, tunggu aku, seseorang memanggil mereka dengan suara mendesak. Kakak dan adik keduanya berbalik dan melihat wajah lain yang dikenalnya. Itu adalah penyihir yang sangat aneh yang tidak dapat menggunakan mantra ofensif apapun, Lin Xin. Selamat kepada saudara laki-laki dan perempuan bangsawan setelah memasuki 16 besar. Lin Xin mengenakan wajah penuh senyuman dan berlari ke arah mereka. Li Xin tidak terlihat begitu bersukacita saat melihatnya, apa yang harus diberi selamat. Kami tidak dapat menerima ucapan selamatmu. Lin Xin tertinggal dan berkata sambil tersenyum, apa yang terjadi, kakak Li Xin, saya pasti tidak melakukan apa-apa. Li Xin dengan marah berkata, kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak tahu cara menggunakan satu sihir ofensif. Kamu berani menipu adik laki-lakiku agar berjanji untuk memilihmu untuk timnya jika dia berakhir di 3 besar. Jangan bilang bahwa kamu tidak tahu pentingnya penyihir yang kuat dalam pasukan. Dengan dia mengatakan ini, Huang Yi yang berada di samping mereka membuka matanya lebih banyak karena terkejut. Apa? Kamu tidak tahu sihir ofensif? Dengan satu tangan, dia meraih Lin Xin, kulitnya tampak jauh lebih jelek daripada Li Xin. Lin Xin melepaskan tangannya, jadi bagaimana jika saya tidak tahu sihir ofensif? Kakak laki-laki punya obat. Pada saat itu, menggunakan kendalinya yang tangguh atas sihir, selain menyuap Huang Yi dengan obat-obatan, dia bisa mendapatkan kursi nomor 1 di kuil penyihir. Sekarang Huang Yi mendengar dia tidak bisa menyerang, akan lebih aneh jika dia bertindak normal. Long Haoshen menarik Li Xin yang masih berada di tengah pikirannya, ketika Lin Xin dengan tenang berkata, Kak, jangan seperti itu. Jika bukan karena masalah di antara kita, Lin Xin tidak akan memberi saya pilnya. Mereka banyak membantu saya, jadi saya lebih suka berterima kasih padanya. Saudara Lin, jangan khawatir, jika saya masuk 3 besar, saya pasti akan memenuhi janji saya. Lalu bagaimana dengan Chaiyer? Li Xin segera berseru praktis. Long Haoshen tiba-tiba membeku, itu benar. Chaiyer juga masuk 16 besar, seketika, wajahnya langsung menjadi pucat. Jika saya masuk 3 besar, saya harus memilih Lin Xin, jadi bagaimana dengan Chaiyer? Belum lama ini, saya jelas-jelas memberinya janji saya setuju untuk melindunginya seumur hidup. Lin Xin memikirkan Long Haoshen yang putus asa, pikirannya langsung semakin dalam. Wajahnya menunjukkan senyum yang sedikit tak berdaya, saat dia dengan ringan menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Menepuk bahu Long Haoshen, dia masuk. Mengingat wanita muda yang gagah berani, meskipun buta, dia tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan. Li Xin juga bisa melihat betapa pahitnya wajah Long Haoshen, dan mengucapkan beberapa patah kata untuk menghiburnya, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini, pada akhirnya, itu hanya berlaku jika kamu benar-benar masuk 3 besar. Long Haoshen merasa sedikit lebih baik, mengangguk dan berkata, ayo masuk, Kak. Hari ini, suasana di Stadion Ksatria cukup khusyuk. Meskipun situasi di dalam tidak berubah, di peron, sekelompok orang tiba. Jelas, jumlahnya tidak sedikit, dan tanpa diragukan lagi,
mereka adalah petinggi kuil agung. Pada saat ini, untuk 16 besar kompetisi seleksi pasukan pemburu iblis, 40 orang berkumpul, semuanya duduk di ruang tunggu, untuk menonton kompetisi sistem gugur yang akan berlangsung. Meskipun orang luar ini tidak ada di sini untuk berpartisipasi, mereka pergi menonton kompetisi, seperti sebelumnya. Beberapa ingin belajar dan meningkatkan melalui menonton pertandingan antara 16 pesaing ini, mengamati metode mereka dan mendapatkan pengalaman dalam prosesnya. Lebih penting lagi, setelah akhir kompetisi ini, roulette pembentuk skuad akan dilakukan. Siapa yang tidak ingin melihat keterampilan mereka yang mungkin akan menjadi mitra skuad masa depan mereka? Begitu dia memasuki ruang tunggu, Long Hao Shen buru-buru melihat sekeliling. Banyak tatapan tertuju padanya, khususnya milik satria atau pesaing yang berada di kelompok ketiga. Menemukannya. Long Hao Shen benar-benar mengabaikan tatapan pesaing lain dan dengan cepat menemukan target perhatiannya. Chaiyer diam-diam duduk di sudut baris pertama. Dia memiliki tongkat bambu di depan tubuhnya, dia tampak sangat tenang, dan dari mata Long Hao Shen, dia memberikan perasaan yang sangat murni. Karena ketika dia mendapatkan Blue Rain, pedang Hibiscus of Light, Long Hao Shen telah berada dalam kondisi pencelupan yang lengkap, dia merasa seperti dia sudah lama tidak melihat Chaiyer. Melihatnya duduk di sini, dia dan Li Xin dengan cepat menuju ke sisinya. Chaiyer yang sebelumnya tenang dengan jelas mengenali langkah kaki ini. Sedikit menundukkan kepalanya, dia tanpa sadar menggenggam tongkat bambunya dengan kedua tangan. Chaiyer, Long Hao Shen memanggilnya, sebentar, sebelum duduk di sisinya. Iya, Chaiyer menjawab dengan suara tenang, mengerucutkan bibirnya sambil terlihat agak tidak senang dengan sikapnya. Chaiyer, beberapa hari ini, aku berada di gudang harta karun aliansi, aku baru saja keluar darinya kemarin malam. Iya, Chaiyer juga menjawab dengan sangat cepat. Chaiyer, apa yang kamu lakukan beberapa hari ini? Long Hao Shen bertanya, hatinya masih penuh dengan kesesatan. Kali ini, Chaiyer bahkan tidak membuat, ya, dan dengan tenang tetap duduk. Namun, telinganya sudah merah tua. Meskipun Long Hao Shen tidak muncul selama beberapa hari, Li Xin sudah memberitahunya apa yang dia lakukan, jadi tentu saja, Chaiyer tidak mengkhawatirkannya. Tetapi setelah dia dipeluk oleh Long Hao Shen pada hari itu, wajahnya akan memerah setiap kali dia mengenang kesalahpahamannya, dan bersama dengan itu, detak jantungnya akan semakin cepat. Mendengar suara Long Hao Shen sekali lagi begitu tiba-tiba, bagaimana mungkin dia tidak merasa malu-malu? Long Hao Shen, yang tidak tahu tentang pikiran wanita kecil ini saat ini mengerutkan kening dan menunjukkan perhatian, Chaiyer, bagaimana mungkin kamu masih marah? Saya pikir saya tidak melakukan hal buruk. Jika kamu marah, katakan padaku mengapa, apakah tidak apa-apa? Saya akan mengoreksi diri saya sendiri. Li Xin yang duduk di samping tidak bisa membantu tetapi menutup mulutnya, hampir tertawa terbahak-bahak. Pasangan kekasih ini sangat menarik. Melihat penampilan Chaiyer yang malu-malu, ada sesuatu yang jelas baginya, bagaimana mungkinkah dia marah? Hanya saja, saya bertanya-tanya apa yang telah dilakukan keduanya. Saya merasa mereka benar-benar murni dan sejak. Li Xin, jauh di lubuk hati, penuh dengan rasa iri, berpikir pada dirinya sendiri, kapan saya akan menemukan seseorang yang akan peduli pada saya seperti halnya adik kecil untuk Chaiyer. Kekhawatiran Long Hao Shen tidak berlangsung lama, dan saat dia dalam keadaan bingung, tangan yang sedikit lembut diam-diam terulur ke depan, memegang tangannya sendiri. Dalam genggaman tangan kecil yang lembut dan hangat ini, Long Hao Shen pada awalnya terguncang, kemudian, memenuhi hatinya dengan resolusi. Cemas dalam batas-batas, dia dengan puas tetap duduk di sana. Meskipun dia cukup padat, sekarang dia yakin bahwa Chaiyer tidak menyalahkannya. Dalam kompetisi sistem gugur yang begitu penting, tentu saja tidak ada yang akan datang terlambat. Setelah beberapa saat, 16 pesaing semuanya telah tiba. Long Hao Shen tidak mengenali banyak orang di baris pertama tempat dia duduk. Kecuali dari dia, Li Xin, dan Chaiyer, ada juga Huang Yi dan Yang Wenzhao, dan dua ksatria terakhir yang belum pernah dia lawan secara pribadi, yang secara alami adalah dua pembangkit tenaga listrik terakhir pada langkah kelima yang dia lihat selama kualifikasi. Long Hao Shen melihat sekeliling sebentar. Di baris pertama, tepatnya ada 16 orang yang duduk dan di antara mereka, tiba-tiba ada 5 ksatria, dan tidak ada pendeta sama sekali.
Padahal, seorang ksatria yang berakhir pertama di peringkat 6 kuil besar tentu saja bukan penglihatan yang langka. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang salah, dan menoleh ke sekeliling Chaiyer, memberitahunya, dengan tatapan bingung, Chaiyer, peserta kompetisi sistem gugur hari ini seharusnya satu-satunya yang bisa duduk di baris pertama ini, jadi kamu. Li Xin akhirnya tidak bisa menahan tawanya lagi, bocah bodoh, ada kalanya kamu benar-benar bodoh. Siapa bilang Chaiyer tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi sistem gugur terakhir? Dia mengambil tempat pertama di grup kedua kami yang kamu kenal. Long Hao Chen, heran, membuka lebar kedua matanya, dengan sempit melepaskan tangan kecil yang halus itu. Chaiyer sedikit mengangkat kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, ini juga sesuatu yang tidak ditanyakan orang lain padaku sebelumnya. Saya adalah assassin nomor 1. Bagi Long Hao Chen, berita ini benar-benar mengejutkan. Secara alami, dia tahu bahwa Chaiyer adalah seorang assassin, tetapi dia buta. Namun, dia masih menempati posisi pertama dari grup kedua. Apa artinya itu? Long Hao Chen benar-benar bingung pada saat itu. Kalian semua, selamat datang di Stadion Ksatria. Pada saat ini, suara yang akrab terdengar di sekitar, membuat Long Hao Chen mengangkat kepalanya. Dia segera menyadari bahwa pada titik tertentu, kepala Ksatria Suci Han Qian telah tiba di stadion dan kata-katanya ditujukan kepada orang-orang di ruang tunggu. Meskipun dia tidak menggunakan sihir penguat suara apapun, semua orang dapat dengan jelas mendengar suaranya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian karena telah masuk 16 besar, pesaing. Fakta bahwa kamu masuk 16 besar menyiratkan bahwa kamu sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah dari aliansi. Setelah kompetisi hebat ini, kamu akan memiliki izin untuk pergi ke gudang harta karun aliansi untuk memilih salah satu keterampilan rahasia yang paling cocok untuk kalian. Jika kalian dapat maju dalam kompetisi ini, hadiahnya akan meningkat. Adapun kamu kompetitor lain yang tidak bisa masuk 16 besar, tidak perlu khawatir. Meskipun yang paling menonjol di antara kalian masuk 16 besar, setelah selamat dari babak penyisihan adalah bukti yang cukup bahwa kalian akan menjadi anggota penting dari pasukan pemburu iblismu. Aliansi kuil kita tidak pernah mahir dalam formalitas jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Selain itu, sebelum kompetisi 16 besar pesaing berlangsung, kalian akan diminta untuk menggambar surat suara. Mulai sekarang, keberuntungan juga akan menjadi faktor besar apakah kalian akan dapat tinggal atau tidak. Bahkan saya mengenali keberuntungan sebagai elemen kekuatan. Chaiyer dengan diam-diam mengambil tangan kecilnya, dan menggenggam tongkat bambunya dengan erat. Long Hao Chen tahu bahwa dia pemalu di hadapan begitu banyak orang. Dari kenyataan bahwa dia terlalu malu untuk membiarkan tangannya dipegang, dia secara alami tidak akan mengeluh. Dari baris pertama, 16 pesaing berjalan dalam antrean, memasuki stadion satu demi satu. 44 pesaing lainnya tidak perlu berpartisipasi dalam pertandingan, tetapi juga gugup. Tanpa ragu, setiap konfrontasi dari kompetisi sistem gugur ini akan menjadi kontes yang sengit. Pertandingan tentu akan sangat menarik, dan yang lebih penting, roda pemintalan akan menunjuk anggota masing-masing regu setelah beberapa saat. Mereka semua ingin melihatnya. Siapa, pada akhirnya, yang akan keluar sebagai bintang, menggunakan kemampuannya sendiri, untuk mengambil kursi tertinggi kompetisi. Setelah anggota staf sekali lagi mengkonfirmasi plat nomor masing-masing pesaing, kelompok 16 memasuki panggung utama, menempatkan diri mereka dalam lingkaran di sekitar Han Qian. Pada saat ini, 5 tetua lainnya memasuki stadion, berdiri di samping Han Qian. Di antara 5 tetua ini adalah satu yang berasal dari kuil assassin, yang mengendalikan 36 assassin heroik paling kuat dari langkah ke-8, Master Aula tambahan Ying Sui Feng. Master Aula tambahan dari kuil penyihir, Lin Chen. Tentu saja, Long Hao Chen tidak mengetahui hal ini, tetapi lelaki tua ini sebenarnya adalah kakek kandung Lin Xin. Kepala Aula tambahan dari kuil pendeta, kardinal dan penguasa Aula pengorbanan, Ruo Shui. Master Aula tambahan dari kuil prajurit, Grandmaster Berserker, dan pembangkit tenaga listrik di langkah Kaisar Perang, Ren Wokuang. Orang terakhir adalah seorang tetua wanita yang disulam dengan jubah hitam, dan tampak selembut Ruo Shui, tetapi dia tampaknya memiliki tampilan yang lebih agresif. Dalam hal tinggi badan, dia pendek, tetapi setelah memasuki stadion,
dialah yang membuat yang lain merasakan tekanan terbesar. Ketika dengan hati-hati memperhatikan, getaran yang dia berikan mirip dengan tekanan yang dipaksakan, dipancarkan oleh makhluk raksasa, menakutkan, dan sunyi. Orang ini adalah Master Aula Tambahan, yang dikenal sebagai Master Fantasista Spiritual yang agung. Summoner di pangkat Kaisar Jiwa, Sansui. Pada saat ini, semua orang dapat merasakan bahwa nenek Sansui ini mungkin bukan yang paling berprestasi dalam hal tingkat kultivasi di antara 6 Master Aula Tambahan ini, tetapi dia benar-benar yang paling menakutkan dari orang-orang ini. Han Qian tertawa dan berkata, semua orang berkumpul. Haruskah kita mulai? 5 orang lainnya mengangguk setuju. Meskipun ada 6 orang di sana, 5 orang lainnya hanya hadir untuk mengawasi proses ini dan tidak lebih, karena orang yang menggambar lot adalah Han Qian sendirian. Bola api yang dilihat semua orang berkali-kali muncul sekali lagi, dan perlahan-lahan jatuh dari langit, mengembang di udara, secara bertahap berubah menjadi lingkaran emas besar. Dan kemudian jatuh ke tanah, kebetulan jatuh dekat dengan 16 pesaing dan 6 Master Aula tambahan. Master Aula sekunder diselimuti lingkaran cahaya, sementara 16 pesaing berdiri di luar lingkaran cahaya ini. Dengan kilatan cahaya keemasan dari tangan Han Qian, seketika, cincin itu bersinar sangat terang. Letakkan tanganmu di lingkaran cahaya ini, pengundian lot sekarang dapat dimulai. Tenanglah, peringkat pertama grup mereka hanya akan ditandingkan dengan mereka yang berada di peringkat kedua grup mereka. Sesuai dengan instruksi Han Qian, semua orang memasukkan tangannya ke dalam lingkaran cahaya ini. 6 Master Aula tambahan lainnya menutup mata mereka, menggunakan kapasitas mental mereka yang menakjubkan untuk merasakan proses pengundian lot. Orang yang merasa paling gugup adalah Han Qian, dalam kapasitasnya sebagai Master Aula sekunder kuil Ksatria. Tentu saja, dia berharap semua pesaing yang datang dari kuilnya setidaknya untuk melewati babak pertama. Jumlah 5 ksatria yang memenuhi syarat kali ini, di antara 16 tempat, adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Sebelum kuil lainnya, Han Qian mendapatkan wajah yang sangat besar. Jika kelimanya bisa masuk 8 besar, betapa fantastisnya itu. Pengundian lot dimulai. Cahaya keemasan yang lembut menutupi ke-16 tangan sepenuhnya, dengan cepat berkelap-kelip dan menyebar. Berputar dengan kecepatan tinggi, itu menutupi tubuh ke-16 pesaing dalam warna emas. Secara bertahap, kecemerlangan demi kecemerlangan menyala dan perubahan muncul pada warna emas pada tubuh masing-masing pesaing. Perubahan terpenting adalah pada intensitas warna emas ini.